Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas tentang panjang penyaluran, sambungan lewatan, dan penjangkaran tulangan. Untuk outline-nya, diantaranya yang pertama adalah kita akan membicarakan tentang mekanisme transfer tegangan lekatan dulu. Kemudian setelah mekanisme transfernya, kita bicarakan panjang penyalurannya. Kemudian ada kejadian di lapangan itu pengaplikasiannya dengan pemutusan tulangan lentur. Nah, apa itu dan apa implikasinya apa, akibatnya apa, nanti kita bicarakan. Kemudian sambungan lewatannya bagaimana, penjangkaran tulangannya seperti apa. Oke, ini adalah notasi-notasi yang diceritakan dalam SNI 2847/2013 ya. Di antaranya ada L, LA, LB, LD, LDC, LDH, LDT, kemudian LE, LN, LO, LPX, dan seterusnya nanti akan kita temui dalam persamaan-persamaan yang akan kita bahas berikutnya. Oke, yang pertama, panjang penyaluran ya. Tentang panjang penyaluran itu adalah panjang penanaman yang diperlukan untuk mengembangkan tegangan baja hingga mencapai tegangan luluh. Ini merupakan fungsi dari tegangan leleh, diameter, dan tegangan lekat baja tulangan. Supaya tidak bingung, nah kita bicarakan dulu panjang penyaluran itu yang seperti apa. Jadi panjang penyaluran itu, Dek, kalau adik-adik tahu ya, dalam pembuatan balok beton bertulang seperti itu ada kalanya tulangan itu kan panjangnya terbatas ya. Tulangan itu panjangnya misalkan tulangan itu maksimal 12 meter, Dek. 12 meter. Tapi baloknya, ini tulangan ya, tulangan. Tapi baloknya itu bisa kan bermeter-meter, lebih dari 12 meter. Untuk gedung-gedung yang panjangnya denahnya lebih dari 12 meter kan tidak bisa kita memesan tulangan yang sepanjang, misalkan gedungnya 30 meter ya lebarnya. Misal denah, kita punya denah sebentar. Oke, misal kita punya denah seperti ini. Bangunannya seperti ini, lebarnya sini adalah 30 meter, sedangkan sininya katakanlah 60 meter, Dek. Tulangannya itu maksimal 12 meter ini. Kalau kita beli dari pabrik, dari toko. Nah, kemudian gimana pemasangannya? Kita nggak bisa pesan tulangan itu kita minta 30 meter, nggak bisa karena maksimal 12 meter. Terus apalagi kita juga tidak bisa minta kita pasang tulangan yang 60 meter, itu nggak bisa, nggak ada barangnya. Nah, strateginya adalah kita lakukan penyambungan gitu. Misalkan kalau 30 meter ya kita pasang ini 12 meter, kemudian disambung lagi, kemudian sambung lagi, seperti itu sampai memenuhi semuanya tercover sama tulangan tersebut gitu. Jadi sistemnya adalah menggunakan sambungan-sambungan gitu. Nah, penyambungannya kan dengan seperti ini ya, misal ya, yang kebanyakan dipraktekkan di lapangan adalah misalkan ini tulangan yang pertama. Kemudian nanti tulangan yang kedua itu seperti ini, Dek. Nah, kemudian ini diikat, 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 atau bisa juga dilas, gitu. Jadi intinya seperti itu. Jadi nggak bisa adik-adik itu menyambung seperti ini. Ini tulangannya yang pertama, kemudian yang kedua langsung kayak gini. Nah, ini nggak bisa kayak gini, gitu. Jadi tetap harus kayak gini. Ini namanya panjang penyaluran. Nah, ini yang akan kita bicarakan. Nah, panjang inilah yang akan kita bicarakan, Dek. Gitu. Oke, kita kembali ke PPT-nya. Oke, jadi panjang penyaluran yang kita bicarakan yang itu ya, Dek, yang tadi yang kita bicarakan itu. Kemudian panjang penyaluran menentukan tahanan terhadap tergelincirnya tulangan. Kemudian dasar utama teori panjang penyaluran adalah dengan memperhitungkan suatu baja tulangan yang ditanam di dalam massa beton. Agar batang dapat menyalurkan gaya sepenuhnya melalui ikatan, harus tertanam dalam beton hingga suatu kedalaman tertentu. Ini logis ya. Sebuah gaya tarik P bekerja pada baja tulangan tersebut. Gaya ini ditahan oleh lekatan antar beton sekelilingnya dengan baja tulangan. Bila tegangan lekat ini bekerja merata pada seluruh bagian batang yang tertanam,
total gaya angker akan sama dengan panjang bagian yang tertanam dikalikan keliling baja tulangan kali tegangan lekatnya. Ini logis ya, jadi sistemnya kayak gini lah. Jadi ini sistemnya nih, ini gambarannya. Jadi tulangan itu, ini kita punya beton bertulang ya, balok beton bertulang, kemudian ada panjangnya yang tertanam dalam beton. Nah, kalau panjangnya tertanam dalam beton, itu kan dia artinya ada tulangan yang dijepit ya. Dia ada tulangan yang dijepit. Kemudian setelah itu bekerjanya adalah dia mengandalkan sistem jepitan itu. Jepitan artinya yang terjepit kan tergantung besarnya tulangan yang tertanam ya. Tergantung besarnya tulangan yang tertanam. Kalau semakin besar tulangan yang tertanam artinya berarti dia luasan untuk melekatnya, untuk menjepitnya itu semakin besar. Nah, itu yang dinamakan tegangan lekatan, Dik. Jadi lekatan antara beton dan tulangan itu tegangan lekat. Itu tergantung dengan diameter tulangannya dan panjang tulangannya. Nah, itu harus mengimbangi gaya tarik pada tulangannya supaya tidak terlepas gitu. Sistemnya seperti itu sih. Pada suatu balok beton bertulang, gaya tekan yang timbul akibat lentur akan dipikul oleh beton, sedangkan gaya tarik akan ditahan oleh tulangan baja. Ini ada ya. Jadi kalau kita bicara balok simple beam ya, balok simple beam itu kan lentur ya. Dia akan menderita lentur, yang atas ini desak, kemudian yang bawah ini tarik. Nah, tarik ini, si beton kan dianggap tidak mempunyai kemampuan untuk menahan tarik. Jadi yang ditahan oleh beton hanya desaknya saja. Kemudian tariknya ditahan oleh tulangannya. Nah, ketika tulangan itu mendukung T atau gaya tariknya, supaya tidak terlepas, maka dia harus diimbangi oleh lekatan di sekeliling tulangan ini. Lekatan antara tulangan dengan si beton. Nah, yang menentukan besar kecilnya lekatan itu kan selain dari ukuran diameter tulangannya. Jadi kalau adik-adik punya tulangan sebesar ini dengan sebesar ini, otomatis dia akan lekatannya kan kuat yang ini ya, kuat yang ini. Karena dia diameternya gede, Dik. Kalau diameternya gede, maka kelilingnya juga gede. Nah, lekatannya juga akan besar. Kalau ini kan cuma kecil lekatannya. Gitu. Jadi lebih kuat untuk yang diameter besar. Selain itu, selain diameternya, itu juga ada faktor panjangnya juga. Karena lekatan itu kan bekerjanya terhadap luasan ya. Jadi luasannya itu diperoleh dari keliling si tulangan dikalikan dengan panjangnya ke sana yang tertanam gitu. Jadi sepanjang tulangan yang tertanam ini, luasannya ini yang bekerja untuk tegangan lekatan.